Anies Baswedan bakal luncurkan ormas baru, bentukannya bisa jadi parpol. Sekarang Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung. Nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa. Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Makanya kerjanya di nongol di YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, datang dia, yakin orang nggak ada kerjaan. Lu pikir kenapa Anies Baswedan datang ke pelantikan? Ganjar kan nggak datang, Anies kan datang, orang nganggur. Pak Anies juga bingung. Aduh, gue terima undangan lagi, suruh datang. Kalau gue ngeles apa ya, orang gue nganggur, semua orang tahu ya datang lah dia. Jadi itulah yang membuat posisi Mas Anies berat. Kalau Mas Anies nggak melakukan apapun, bisa jadi dia nggak relevan loh nanti. Ketika ada pilpres selanjutnya, nggak ada yang nyebut namanya, nggak ada yang tahu kiprahnya. Wow. Ya. Jadi ya. Apa yang udah dilakuin sebagai gubernur pun juga bakal dilupain juga gitu. Iya, 5 tahun cukup lama loh. Dan kalau misalkan, oh gimana kalau kayak Pak Gita Wirjawan aja bikin YouTube? Iya, tapi kemudian lu lepas dari konteks politiknya. Ya. Kalau lu jadi YouTuber mungkin lu populer, tapi tidak cukup untuk kemudian bisa ikutan pilpres karena lepas konteks politiknya gitu. Apa nih yang dimaksud dengan kejutan oleh Anies dan Ahok? Kalau secara validnya sih tidak tahu ya. Kalau secara validitasnya sih tidak tahu. Tapi saya menginterpretasikannya, kan kalau soal Anies, soal ketemu siapa aja kan selalu hangat ya. Lalu terus yang mengatakan ada kejutan bulan depan tuh Ahok gitu kan pada saat Anies tanya wartawan. Lah kalau bulan depan itu setahu saya mungkin bukan bulan depan, bulan ini sudah, karena ini tapi kan ucapnya Desember, sekarang sudah Januari, bulan depan. Iya. Lah Pak Anies itu rencananya kan mau launching ormas. Oke. Di bulan-bulan ini. Mungkin ya, ini mungkin dugaan saya. Mungkin kalimatnya Pak Ahok, Nis gue masuk ormas lo dong supaya gue bisa ikut bantu-bantu. Mungkin kira-kira kayak gitu interpretasi saya. Bukan saat ini, yaitu sebuah organisasi kemasyarakatan ataupun perkumpulan yang berorientasi sosial. Kerja-kerja nyata yang kira-kira ya tentunya tidak bisa menyelesaikan semua persoalan bangsa, tapi paling tidak bahwa organisasi kemasyarakatan yang berorientasi sosial ini itu bisa menyelesaikan beberapa ataupun membantu negara untuk menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan yang ada. Ini menarik. Nah, ini mungkin ya dalam waktu dekat akan di launching dalam konteks sebuah institusi bersama, perkumpulan bersama, Mas Anies dengan segenap pendukungnya, simpatisannya, relawan-relawannya untuk melakukan aksi bersama terhadap beberapa tema-tema tertentu tentunya. Oke, itu nanti berarti artinya tetap tersebar ke seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Nasional sifatnya organisasi ini nantinya? Ya, organisasi ini berbasis pada kegiatan. Pada kegiatan nyata. Jadi bukan struktural, tapi bahwa berbasis pada kegiatan nyata. Ada misalnya persoalan di tempat A misalnya, ya di situ nanti ada sebuah rumah bersama untuk menyelesaikan persoalan A. Jadi kegiatan-kegiatan yang kira-kira ada awalnya, ada akhirnya, yang bisa menyelesaikan persoalan masyarakat banyak dan bisa dikerjakan secara bersama-sama oleh orang yang banyak juga. Tampaknya dalam beberapa waktu mendatang dan mungkin masih di bulan Januari ini, Anies bakal luncurkan ormas, ya, bakal meluncurkan ormas, ya. Bagaimana analisisnya kan begitu? Ini saya kira adalah satu perkembangan menarik tentang peta kekuatan politik, ya. Kalau kita melihat apa yang digagas dan mau diluncurkan oleh Anies Baswedan, sebuah ormas yang tampaknya memang ditunggu-tunggu, ya. Kenapa bukan parpol, ya kan? Tetapi kenapa ormas? Ya, ini satu hal yang saya kira menarik juga untuk dibahas. Ya, pemirsa bisa jadi kan begini, kalau langsung itu dibentuk dalam bentuk parpol, fungsinya apa? Ya kan? Kalau dibentuk parpol, fungsinya tidak ada yang cukup bisa diharapkan, karena parpol yang dibentuk tidak bisa menjadi sarana bagi Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Jadi kalau melihat Anies itu namanya disruption. Jadi Anies itu disruption itu begini. Tahu kenapa online muncul?
karena transportasi konvensional mahal. Kenapa Anies tiba-tiba punya forum Desak Anies? Karena mengumpulkan massa di gedung-gedung mahal. Kenapa tiba-tiba Anies bisa mendekat ke rakyat tanpa keluar duit? Karena selama ini yang jadi calon presiden kaya dan orang menerima duit. Belum tentu semua orang menerima senang. Jadi Anies itu mendisrupt semua mekanisme politik yang sudah dipertahankan oleh elit untuk kepentingannya. Anies membatalkan itu. Jadi dia mematahkan pemahaman politik publik yang bisa diperdaya selama ini. Dengan cara dia debat KPU, nggak ada level buat Anies. Kenapa? Dia punya forum Desak Anies di pasar, di warung, di mana dihadapin. Nggak ada teksnya. Siapa yang sanggup menghadapi itu? Sejauh ini tidak ada kandidat lain yang sesanggup dia menghadapi pertanyaan cacian makian itu. Dia cool loh. Dan gilanya jawaban brilian. Suka nggak suka gitu. Jadi misalnya begini, bahwa belanja digital paling besar itu 02. Tapi begitu Anies masuk ke TikTok dengan Anies Bubble, nggak pakai belanja, 12,7 juta. Itu menggetarkan semua orang yang mengklaim jago di dunia digital selama ini. Ya, kedua adalah menganggap bahwa anak-anak Gen Z, orang-orang yang tidak kritis dan bisa dimobilisasi dengan mudah dan menerima politik simbolik. Apa itu politik simbolik? Dengan meletakkan Gibran sebagai cawapres dianggap simbolik mewakili mereka. Ternyata tidak, gitu kan? Nggak semua kan? Buktinya Anies oke aja tuh. Malah Anies dinobatkan sama K-popers sebagai abah gitu. Dalam satu poin itu saja Anies sudah unggul ya. Langsung Anies itu membuat satu parpol, gesekannya dengan parpol-parpol yang akan mendukung Anies itu luar biasa kencengnya. Katakanlah dengan PKS, katakan dengan Nasdem, katakanlah dengan PKB, bahkan dengan Golkar dan lain semua. Semua akan melawan Anies kalau Anies segera membuat parpol. Kenapa? Karena suara mereka akan tersedot habis itu. Dan kemungkinan ancamannya adalah tidak ada satu partai pun yang akan mengusung Anies Baswedan. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi jalan tengah yang mau dibuat Anies tampaknya adalah memilih ormas. Kenapa ormas? Ya, ormas bisa dikatakan sebagai tes gelombang. Sebetulnya seberapa kuat sih gelombang yang ditimbulkan oleh Anies Baswedan itu kalau dia menepuk air, ya kan? Test on the water itu. Jadi gelombangnya itu sekuat apa? Kalau misalnya ormas ini dibangun, kemudian ada gelombang massa yang masuk dalam jumlah yang signifikan, besar banget, maka ini akan menjadi momentum bagi partai-partai yang ada itu akan segera bergabung dengan Anies Baswedan. Karena inilah calon unggulan yang sesungguhnya, ya. Bahkan Kim Plus bisa ambiar. Tanggal 10 iya. Masih punya waktu 2 minggu lagi. 17 hari. 17 hari ya, 2 minggu lagi. Ya. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya ya. Kalau boleh bilang keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS. Tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya lagi, nggak punya berlian lagi. DKI itu mas lebih 30 gereja baru izin dikeluarkan oleh Anies. Tapi dia nggak ngomong kan? Banyak orang-orang Kristen nggak tahu juga itu. Nah, bahkan ada gereja yang nggak pernah berdiri selama dia berdiri sejak Republik ini berdiri, nggak ada izinnya. Itu keluar izinnya. Dan Pak Anies dengan humble-nya datangin sebuah katakanlah masjid atau musola yang nggak setuju, kemudian dia sholat di situ setuju, habis itu selesai cair semuanya. Diskusi kan, itu kekuatan Anies di situ. Power of dialog itu sangat ada di dia dan dia dengan setia dan saya ya ini Opos harus menunjuk ya sesuatu yang objektif ya, bukan melebih-lebihkan gitu. Mantan calon presiden Capres di Pilpres 2024 Anies Baswedan bakal meluncurkan organisasi kemasyarakatan ormas baru dalam waktu dekat. Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, menyatakan, ormas yang bakal diluncurkan Anies bakal bergerak dalam kegiatan sosial. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, kegiatan sosial, itu nanti diluncurkan Mas Anies. Mungkin insya Allah bulan ini kelihatannya,
kata Syahrin saat dikonfirmasi wartawan, Kamis tanggal 9 Januari tahun 2025. Syahrin mengungkapkan, ormas tersebut sebagai wadah para pendukung Anies berkumpul untuk melakukan kegiatan sosial. Kalau ormas ini yang di-launching itu memang diharapkan sebagai wadah berkumpulnya seluruh pendukung Anies baik di Pilgub 2017 maupun di Pilpres 2024, ujarnya. Nah makanya supaya bisa menampung seluruh spektrum, maka perkumpulan ini berorientasi kegiatan sosial, lanjut dia. Lantas, apakah ormas tersebut bakal bertransformasi menjadi partai politik paprol ke depannya? Syahrin menegaskan jika ormas tersebut untuk kegiatan sosial. Namun, dia tak menampik jika bakal ada ormas khusus yang bergerak di bidang politik. Kalau misalnya yang kegiatan sosial politiknya itu mungkin yang lain lagi, ucapnya. Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan mendapat banyak usulan untuk membuat partai politik baru usai batal maju dalam Pilkada 2024. Hal ini setelah dirinya menyinggung jika partai politik sudah tersandera kekuasaan sehingga dirinya belum memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Nah gini kalau masuk partai pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandera kekuasaan, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam agar berisiko juga bagi yang mengusulkan jadi ini adalah sebuah kenyataan, kata Anies dalam keterangannya melalui video. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan banyak masukan yang menginginkannya untuk membuat partai politik. Adapun Anies Baswedan tak menampik jika memang diperlukannya dibentuk sebuah partai atau organisasi masyarakat ormas baru. Apakah lalu akan membuat partai politik baru, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar dan itu jadi sebuah kekuatan diperlukan jadi gerakan maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, ucapnya. Untuk itu, Anies menyebut kemungkinan terbentuknya partai baru akan terrealisasi dengan melihat banyaknya semangat untuk memulihkan demokrasi di Indonesia. Kita lihat sama-sama ke depan semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin besar menginginkan demokrasi yang setara yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan polisi dan gagasan,